Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita maklumi bahwasannya kita sebagai seorang mukmin yang masih ada, yang masih hidup di muka bumi ini, memiliki berbagai macam kewajiban. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebesar dan sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, itu akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita memperbanyak amal baik, ketaatan kepada Allah, hubungan kita dengan Allah baik, hubungan kita dengan sesama umat manusia pun juga baik, maka insya Allah balasan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga berupa kebaikan. Begitupun sebaliknya, jikalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, durhaka, kezaliman, tidak mau beribadah kepada Allah, hubungan dengan Allah kurang baik, dengan sama umat manusia pun juga buruk, maka di situ pun kita akan mendapatkan keadilan dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, mari sama-sama anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala berupa usia, berupa nyawa, ruh yang masih bersarang dalam jasad kita masing-masing. Ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar kita bukan termasuk orang-orang yang merugi dan menjadi orang-orang yang beruntung, selamat baik di kehidupan jangka pendek dunia fana ini, terlebih-lebih di kehidupan jangka panjang akhirat nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya di dalam kita beraktivitas, beramal, baik itu amal yang wajib hukumnya ataupun yang sunnah, baik itu perbuatan ataupun ucapan, satu hal yang paling mendasar yang perlu kita tanamkan, apa itu? Yaitu niat yang baik, tanamkan dalam hati kita masing-masing. Kenapa demikian? Sebab seberapapun amal kebaikan yang kita lakukan misalkan, akan tetapi jika di situ salah niat, maka akan sia-sia belaka. Banyak di antara amalan-amalan yang sifatnya atau kelihatannya itu amal ibadah, kelihatannya amal kebaikan. Contoh misalkan melaksanakan ibadah sholat, atau mungkin bersedekah, mungkin baca Al-Quran, haji, umroh, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi jika semuanya itu tidak dilandasi dengan niat yang baik, ikhlas, tulus, semata-mata mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ boleh jadi sia-sia belaka atau mungkin kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, banyak di antara amalan-amalan perbuatan dalam keseharian kita yang mungkin kelihatannya sederhana, mungkin kelihatannya amal dunia,
seperti bekerja, berdagang, berniaga, bercocok tanam, ataupun amaliyah-amaliyah yang lainnya yang sepertinya bukan amal ibadah. Akan tetapi jika di situ diniatkan betul-betul ikhlas karena Allah, niat menghambakan diri kepada Allah, bekerja untuk mencari nafkah, berusaha untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghidupi keluarganya, untuk biaya hidup, biaya pendidikan, dan lain-lain sebagainya, dengan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan mungkar, menjauhi pencurian, korupsi, merampok, dan lain-lain sebagainya. Misalkan niatnya tulus ikhlas karena Allah, maka amal semacam ini, ya walaupun kelihatannya berupa amal dunia, tetapi jika diniatkan dengan niat yang baik, tulus, ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal semacam ini bernilai ibadah dan akan mendapatkan balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang niat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya diri kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaiknya sebelum kita melaksanakan sebuah amal kebaikan apapun itu, mari kita koreksi, mari kita perbaiki apa niat, apa tujuan kita. Jikalau niat kita baik, tujuan kita baik, bismillah kita jalankan. Apabila kita hendak melakukan sebuah perbuatan, di situ masih ada niatnya yang tidak baik, maka hendaknya kita perbaiki pelan-pelan. Kita perbaiki niat kita, hindarkan dari perbuatan riya, ingin dipuji manusia, ingin diagung-agungkan oleh manusia, beramal ibadah, beramal baik apapun itu, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ akan sia-sia. Andai kata pun ada kebaikan ataupun balasan, mungkin itu kecil nilainya. Dengan demikian, maka sangat penting kita menata niat kita masing-masing sebelum kita melaksanakan aktivitas ibadah berupa apapun itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, "Kam min amalin yutasawwaru bi a'malid dunya fatashiru amalal akhirati bi husnin niyati, wa kam min amalin yutasawwaru bi a'malil akhirati fatasiru amalat dunya bisu'in niyati." Yang artinya, banyak di antara amal-amal perbuatan yang kelihatannya amal dunia, tetapi di situ bisa menjadi amal akhirat sebab baiknya niat. Begitupun sebaliknya, banyak di antara amalan-amalan yang kelihatannya amalan akhirat, seperti ibadah misalkan, tetapi itu akan sia-sia menjadi amal dunia semata bisu'in niat sebab buruknya niat. Dari penjelasan hadis tersebut tentunya bisa kita fahami akan begitu pentingnya niat kita masing-masing di dalam menjalankan aktivitas ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga amal perbuatan kita apapun itu akan ada nilai bobot kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau niat kita betul-betul mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, akan jadi enteng, ringan, bahkan tidak ada bobot sama sekali amal kita di sisi Allah, manakala
ketika kita berbuat sesuatu hal, niat kita tidak ikhlas, tidak tulus, tidak mengharap ridho Allah, mungkin hanya ingin dipuji, mungkin hanya ingin penghargaan dunia dan lain sebagainya, maka di situ hendaknya kita perbaiki niat kita masing-masing. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Dan mudah-mudahan kita semua yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita mampu menghadirkan niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita bukan termasuk orang-orang yang merugi baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.